Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, sebagai penutup rapat, saya sampaikan bahwa kita akan mengadvokasi apabila ada kecurangan-kecurangan yang ditemukan, intimidasi atau apapun bentuknya yang kira-kira menjolimi atau merugikan teman-teman, nanti kita akan wadahi melalui ASBI, akan kita berikan advokasi. Nah, bagi saudara-saudara yang lain yang tidak hadir, kita akan buat hotline, hotline pengaduan masyarakat tentang kebudayaan di DKI Jakarta. Nah, hari ini secara tidak langsung lah ini ASBI. Kalau kita boleh bilang kita punya partai kita bersama nih hari ini lahir. Jadi kalau hari ini kita nggak urusin ASBI bareng-bareng, jadi jangan sampai berpikir lagi seperti kita paham bahwa rasa sakit hati historis itu memang nggak gampang. Misalnya pernah kecewa sama tokoh A, tokoh B, si A, si B, oh ini jangan-jangan ya semua kayak yang udah lagi baik kan gitu. Enggak. Maka hari ini kita pasti sama-sama jaga. Gitu. Ini adalah rumah kita untuk kita mau melangkah untuk melestarikan budaya Betawi ini yang lahir dari cucuran darah reformasi ya. Untuk itu kita betul-betul bisa sama-sama kita pahami ya, sama-sama kita ini merupakan, kita anggap bahwa ini adalah suatu rumah kita dan kita harus tanggung jawab sama-sama, karena dari YASBI sendiri dengan tanpa ada dukungan dari kerjasama dari para pelaku seni budaya yang ada di Betawi juga tidak punya arti apa-apa, sehingga kita harus berkolaborasi menyatukan diri bahwa Betawi adalah milik kita semua gitu ya. Karena selama ini Betawi kan nggak ada yang mau teriak duitnya dirampok. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal ya. Saya perkenalkan diri bahwa saya Bang Jali Bitung, penggagas sekaligus pendiri dan ketua umum Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Betawi YASBI. Yang saya hormati Kepala Pembinaan Seni Budaya Pak Puji Surono, Wakil Ketua Umum Bang Gojali, Bang Panca, ini pengganti sekretaris kayaknya, Bang Anto, namanya keren, Anto apa? Saya lupa. Anto Milik, para panitia dan saudara-saudaraku, para pimpinan Sanggar Seni Budaya, calon peserta pengisi acara diskusi publik ya, yang insya Allah kita mau buat pada tanggal 30 Juni 2025 di Situ Babakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan waktu, tempat serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, namun memang waktunya sangat singkat. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada semua calon peserta pengisi acara ya, yang akan tampil pada acara kita nanti di tanggal 30 Juni ini. Salawat dan salam serta kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat sehingga bisa berkumpul di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang selanjutnya saya mohon maaf atas keterlambatan waktu karena memang di samping hujan juga tadi saya sambil menunggu Pak Puji selaku ketua pembina, di mana beliau melakukan pembinaan di beberapa wilayah DKI Jakarta tentang para pegiat seni dan budaya. Perlu saya sampaikan yang paling penting adalah acara ini bisa berjalan dengan baik. Temanya adalah diskusi publik. Diskusi publik yang akan kita gelar nanti mengusung tema mendengar jeritan hati para seniman Betawi. Mengapa momen ini kita ambil? Yang pertama adalah menyambut 498 kota Jakarta. Yang kedua, satu momentum besar yang kita ambil, sebagaimana upaya kami, saya dan Pak Puji serta Bang Ubay dan kawan-kawan dari formasi
Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi yang telah berperan aktif dengan gigih membongkar kasus dugaan korupsi ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Oleh karena itu 498 tahun Jakarta ini kita jadikan sebuah monumen, jadi momentum yang bersejarah sekaligus kebangkitan para seniman Betawi, khususnya para pegiat seni budaya ya, baik itu seni tari, seni suara, topeng, teater, lenong, apapun itu saya nggak hafal semua, termasuk juga perguruan tinggi PPS itu ya, perguruan pencaksilat tradisi Betawi. Bullshit kita berbicara tentang pelestarian dan pengembangan budaya Betawi ketika korupsi itu terjadi di dinas itu sendiri. Oleh karena itu di beberapa media saya sampaikan tidak boleh lagi ada korupsi sekecil apapun di dinas kebudayaan Betawi. Nah, kita juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta yang sudah berperan aktif membantu kita di dalam rangka mengungkap kasus korupsi ini. Dan alhamdulillah Rabu kemarin, saya lupa ya, pokoknya dia Rabu Senin atau Rabu ya. Selasa 17 Juni kemarin kami sampai begadang-begadang mengawal sidang perdana pembacaan dakwaan, dan dalam dakwaan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini kerugian daerah sampai mencapai 36 miliar rupiah, di mana sebelumnya disebut 150 miliar rupiah kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemda DKI Jakarta. Dengan ditetapkannya diskusi publik dengan tema mendengar jeritan hati para seniman Betawi ini, kita mulai itu 8.30. 8.30 itu registrasi peserta. Oke, sampai jam 9. Nah, pada saat registrasi itu mereka mengambil handtag ya. Handtag boleh terserah dan snack. Nah, itu registrasi, dia masuk ke ruang serbaguna. Sambil menunggu para pejabat yang hadir, itu udah standby tuh ondel-ondel dinamis dan palang pintu. Kemudian palang pintu kayaknya difungsikan untuk menyambut kadis saja, karena saya terutama bukan orang yang gila hormat, jadi saya pengen ini masuk benar-benar ke wilayah yang mau kita diskusikan. Kita tidak mengundang pejabat-pejabat lain yang non ada irisannya dengan kebudayaan dan seni Betawi. Jadi masuk jam 9, kumpul, kita sudah siap ready di ruang serbaguna, maka kita sebagaimana layaknya bangsa Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah itu doa, ya kan, doa pembukaan oleh ustadz yang kita tunjuk, itu dibawa oleh MC ya, dari tadi itu dibawa oleh MC, buka pembukaannya, kemudian, iya itu langsung, itu kan satu paket itu, nggak terlalu berat, hujan ya, nanti boleh dibantu, itu yang paling penting adalah hikmatnya. Saya tuh nggak bicara kulit, saya isi aja, yang penting hikmatnya. MC bisa sekali. Iya, daripada mau pakai namanya tapi pada ngaco gitu nggak fokus. Ini lagu perjuangan, lagu kenegaraan. Kemudian masuk sambutan kan. Setelah itu, maksud saya, setelah itu dia masuk tari selamat datang, Pak. Ya sambil diminum ya, jangan tegang. Iya, nggak usah tegang ya. Saya cuma ingin membiasakan diri bahwa rapat itu penting supaya diperhatikan. Karena ini kita jauh rumahnya, punya agenda tersendiri juga yang penting-penting. Kemudian ini juga penting, dan supaya nanti tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang. Supaya tidak ada pertanyaan lagi yang diulang-ulang sementara jawabannya sudah didengar di depan. Maka kalau di dalam perusahaan saya selalu tutup handphone pada saat rapat. Bukan saya kejam, kecuali kejadian yang memaksa, misalnya rumahnya kebakaran atau anaknya kecelakaan, kita justru rapat yang kita beri. Oke ya, kita lanjutkan.
Sampai di mana tadi? Sampai di Indonesia Raya. Kemudian saya mau tutup tarian Selamat Datang. Ya, tari burung Raja Udang. Ini salah satu gagasan dari Pak Budi Surono selaku Kepala Seksi Pembinaan Kebudayaan di Sudin Jakarta Utara. Ini warisan budaya non benda ya, tak benda di Jakarta Utara di pesisir tentang tarian burung Raja Udang. Setelah tarian itu, ya kan, nah baru kita sambutan. Di antaranya sambutan dari ketua panitia sekaligus ketua penyelenggara saya sendiri, kemudian disusul oleh kadis yang memberi pemaparan tentang arti penting pelestarian budaya terhadap sebuah bangsa. Langsung dibuka tuh. Jadi nanti MC bilang, oh ini nggak usah dulu, gubernur Pak Kadis langsung buka secara resmi. Karena kita nggak punya gong, nggak punya apa, ya udah mau pakai toptok, wisuda dan sebagainya, itu soal teknis. Ada. Ya, gong mau pakai gong atau apa terserah, nanti kesepakatan dalam ya. Itu dibuka secara simbolik itu disusun. Kemudian kita break, makan siang, lanjut diskusi. Nah, sebelum diskusi itu, atau kalau diskusi itu kan karena ruangnya itu terbatas, dan kita ini seksi, Bang Muya ada ya, Bang Muya selaku seksi properti, ini juga penting. Jadi begitu tarian Raja Udang selesai, sambutan selesai, ini tim properti harus diperkuat. Kita kerjasama kolegial aja, karena struktur kepanitiaan ini kan hanya struktural aja, praktisnya nanti kita gotong royong. Jadi bangku-bangku ini kita gotong ke depan sebagai arena diskusi. Pada saat arena diskusi itu kita udah nggak bisa pakai yang lain di tempat ini. Nah, diskusi ini kan lumayan makan waktu. Ini saya moderatornya kira-kira 1 sampai 2 jam. Begitu diskusi ditutup, kita isi dengan hiburan. Hiburannya itu adalah semur jengkol ya, sama band ya enggak, itu band semur jengkol itu band Betawi sama topeng Banteng. Nah, tinggal saya mau bertanya sama teman-teman, ada satu materi acara yang diisi oleh 5 peserta dari 5 wilayah ibu kota tentang silat. Silat ini yang saya tahu kayak kemarin saya sama Babe Romli itu nggak lebih dari 5 menit sampai 7 menit ya. Kita persingkat mungkin lah itu. Bagaimana men-insight itu, menyelipkan acara silat ini di dalam acara pembukaan. Maka kalau dari 9.30 itu saya pikir cukup. Jadi dia cukup di situ sebelum Indonesia Raya, ya. Agar apa? Keinginan saya itu memang harus hadir. Dia harus hadir di hadapan para pejabat bahwa ini lo Betawi, ini lo seniman Betawi, ini lo jawara Betawi, ini lo silat-silat Betawi. Itu yang saya inginkan. Jangan nungguin pulang ya. Jangan, supaya dia jangan pulang. Selama ini hanya jadi seremonial. Saya tidak ingin kebudayaan hanya jadi ikon-ikon yang seremonial belaka. Kita benar-benar harus jadi benar-benar bisa membuktikan bahwa ini loh budaya kita, ini loh tradisi silat kita. Itu saya mau, ini tapi usulan dari saya, nggak tahu teman-teman ya. Itu usulan dari saya supaya itu dimasukkan loh, di-insight di acara-acara itu. Apakah setelah sambutan saya masuk silat supaya orang tidak jenuh? Kalau setuju, ini nanti kita bahas di dalam rapat ini. Kemudian tentang aplikasi dan penggunaan anggaran Dinas Kebudayaan. Saya juga harus sampaikan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang sudah mengakomodir kepentingan kita. Dari totalitas yang saya temukan itu kemarin, seluruhnya berjumlah kurang lebih 140 juta. Ini bukan angka yang besar di Dinas Kebudayaan. Karena di Dinas Kebudayaan itu sekarang meracik angka mengelola dana sekitar 470 miliar. Jadi sekitar kurang lebih 0,01 per mil atau 0,1/1000, jauh dari itu. Tapi kita YASBI yang baru lahir, ini adalah sebuah apresiasi yang sangat baik dan positif dari Dinas Kebudayaan terhadap YASBI
yang harus kita hargai. Oleh karena itu, di dalam rangka menjalin kerjasama yang baik antara YASBI dengan mitra-mitra dan anggota serta pengurusnya, terutama pada Pegiat Seni Budaya, kita menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan anggaran. Jadi karena YASBI terlahir dari rahim yang berdarah-darah formasi, maka di YASBI tidak dibenarkan adanya manipulasi dan korupsi. Itu saya catat, dan tolong dicatat, itu saya pastikan YASBI acara diskusi publik dalam yang bertema mendengar jeritan hati para seniman Betawi. Saya Ketua Umum YASBI memastikan tidak boleh ada manipulasi apalagi korupsi terhadap anggaran yang sudah diberikan oleh Dinas Kebudayaan. Oleh karena itu, bagaimana supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan hikmat, kemudian diskusinya juga bisa mengena, dan usulan-usulan yang akan kita jadikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan DPRD menjadi bisa diterima untuk kesejahteraan para pegiat seni ke depan. Nah, maka kita nanti di penghujung acara ini kita akan mendiskusikan soal itu. Bagaimana solusinya supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, jujur, transparan, baik dan benar serta akuntabel. Ya. Karena kita ini sedang menyoroti berbagai peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dugaan-dugaan korupsi di semua dinas, bahkan di kementerian. Itu tugas formasi, bukan YASBI. YASBI hanya kebetulan dilahirkan dari rahim yang berdarah-darah tentang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita tetap semangat dalam rangka memperjuangkan nasib saudara-saudara kita, khususnya para guru-guru silat. Saya menitik beratkan kepada guru-guru silat. Kenapa? Saya sudah hampir kurang lebih 3 tahun melakukan observasi, diskusi dan sebagainya, bahwa beliau kurang begitu mendapat perhatian. Jadi nanti kok soal materi acara tuh ya belum kelar, itu soal apa namanya silat ya. Karena kalau yang hiburan ini kan 2 jadi band Betawi Bang Udin Iman ya, kemudian Topeng Banteng. Nah, ini saya ingin jelaskan juga sebelum saya nanti dilanjutkan Mas Anto. Kenapa saya memilih Bang Udin Iman? Ada 2 argumentasi. Yang pertama, beliau adalah salah satu korban dari dugaan manipulasi dan korupsi di suku dinas ya, atau operator suku dinas Jakarta Utara. Itu argumentasi yang pertama. Yang kedua, beliau juga punya sound system sesuai dengan apa yang disampaikan dari Dinas Kebudayaan khusus bidang pemanfaatan. Disampaikan, saya baca, ini band sudah termasuk sound system. Jadi nanti tekniknya seperti apa, berarti sound system datang hari apa, itu nanti teman-teman dan seksi properti ya yang lebih paham soal itu demi kebutuhannya. Maka itu 2 argumentasi saya kenapa saya tidak pakai band yang lain. Kemudian kenapa juga parung, kotek parung itu mungkin ada pemikiran bahwa ini kan parung. Nah, ini perlu saya luruskan juga, mohon koreksi juga para ahli sejarah jika saya salah. Karena Betawi itu tidak terbatas oleh teritorial, tapi dia dibatasi dengan kultural, dengan kebudayaan. Jadi bisa saja di Jogja, bisa saja di Riau, maka ada Komus Betawi Riau, kemudian Tangerang, Jabodetabek khususnya. Jadi kita jangan terkooptasi, cetek otak kita memikirkan bahwa Betawi ini Jakarta. Jadi Jakarta adalah kota secara teritorial, Betawi adalah kaum secara kultural. Setuju ya? Oleh karena itu saya minta kotek Palu, Babe Romli itu tampil 5 wilayah di kota plus Palu di Jabodetabek, tampil 5 penampilan silat tradisi Betawi. Maka poin penting dalam pembahasan ini adalah bagaimana menginsighting, bagaimana merancang supaya silat-silat itu ada di tengah-tengah acara. Orang udah tahu tuh, yang lain-lain udah tahu, misalnya band Betawi udah tahu, apa udah tahu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya silat ini saya ingin benar-benar, bukan karena saya
masih kerabat dengan Kongas Bulo karena saya dulu muridnya Kongas Bulo, bukan. Bahwa salah satu andalan tradisi Betawi itu adalah silat Betawi. Itu bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah adat budaya Betawi secara kultural. Oleh karena itu saya ingin itu tampil. Nah, tari burung raja udang, kemudian silat, kemudian topeng blantek, band Betawi dan sebagainya, ini akan menjadi hiburan ya Pak, pengisi dari acara diskusi. Yang paling penting adalah kontennya, isi, makna dari diskusi itu yang akan kita kemas menjadi sebuah usulan, bahkan menjadi rancangan penggunaan anggaran di 2026 Dinas Kebudayaan yang akan datang. Demikian, terima kasih Mas. Anto lanjutin. Ya, tradisi Betawi serta hadirin sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini hadir mengikuti undangan Pak Yaspi dalam rangka technical meeting persiapan pelaksanaan diskusi yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Terkait dengan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Anto dan Bang Benediktum, tentunya itulah bentuk daripada kegiatan Yaspi yang pertama. Yaspi lahir dari inilah adalah kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan, yang mana Yaspi itu nanti tujuannya adalah untuk mengayomi semua para penggiat dan pelaku seni yang ada di Jakarta, di kota Betawi ini, ya, yang mana kita telah berkacamata dari adanya kegiatan manipulasi korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang justru lembaga itu adalah yang seharusnya mengayomi kita semua para kaum Betawi, tapi di sanalah mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu, Yaspi lahir tadi atas dasar cucuran darah formasi yang akhirnya melahirkan Yaspi, dan mudah-mudahan nanti Yaspi juga akan tetap selalu terus mengawal dan mengayomi kita semua di dalam berekspresi melestarikan budaya kita, yaitu budaya Betawi. Kemudian terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan besok dan tentunya fokus pada sore hari ini technical meeting, tentu sudah menjadi tanggung jawab kita semua selaku pengisi acara. Yang mana tadi disampaikan bahwa semuanya hadir, tapi tadi yang ada pesan dari yang pengisi Raja Udang, hari ini ada acara yang bersamaan sedang mengisi acara di Seknek sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi hari ini tadi menyampaikan kepada saya, tapi pada intinya di hari H dia sudah siap untuk menampilkan tari burung Raja Udang. Sudah fix lah ya. Dan perlu disampaikan juga tadi Pak Jadi sudah membahas sedikit tentang tari burung Raja Udang. Memang tari burung Raja Udang itu adalah suatu tarian yang memang baru. Kebetulan saya menggagasnya, ya, saya menggarapnya. Ya kan, saya punya ide kreatif yang memang kebetulan saya pada saat itu duduk di kepala seksi pembinaan di Jakarta Utara, sehingga saya all out. Ketika saya di pariwisata, pemikiran saya bicara pariwisata. Ketika saya memikirkan di kebudayaan, saya pola pikirnya harus menyatu dengan para pelaku seni dan budaya yang ada di Betawi. Sehingga saya menemukan banyak hal terkait dengan budaya Betawi. Hari ini adalah bahwa burung Raja Udang itu adalah satu burung ikon pesisir yang ada di kota Jakarta Utara. Ya, kenapa dinamakan burung Raja Udang? Karena burungnya itu indah, dan kebetulan burungnya itu bulu-bulunya itu warnanya itu memang warna-warna Betawi. Ada warna-warnanya pantai, ada di sekitar pantai, dan ada di taman-taman hutan bako, ada di sana mangrove, ada di sana. Dan itu kalau kita lihat adanya di sore hari atau pagi hari ketika dia mau mencari makan bagi-bagi. Kenapa namanya burung Raja Udang? Ya karena makanannya udang. Yang makanan paling enak yang di dunia ini kan udang ya. Bikin empuk gitu kan, ada di mana. Makanya dinamakan tadi burung Raja Udang. Dan itulah ikon itu saya ambil sebagai tarian baru, dan tarian ini digarap kemarin oleh para 9 pelaku seni tari yang cukup profesional, dan saya bekerja sama dengan para koreografi yang ada di Jakarta ini. Ada kurang lebih 11 koreo yang menggarap itu. Jadi termasuk tariannya, musik, garapan musiknya, kemudian pakaiannya pun sudah kita pakemkan, dan itu sudah kami launching pada tanggal 23 Agustus di kantor wali kota Jakarta Utara. Dan rencana sekarang ini adalah
mau dimurikan, tapi masih menunggu anggaran untuk dimurikan. Dan di situ pun kami sudah menyisipkan yang berkaitan dengan petani bunga udang. Saya minta dan saya juga di sana menggarap tentang pelatihan batik, sekaligus batiknya pun kami sudah arahkan ada batik yang nantinya yang sudah dikasih Pak ya, batik batiknya master batik burung raja udang, dan nanti mungkin atau dengan Yasbi bagaimana caranya atau yang lain, tapi harapan saya dengan Yasbi sajalah, karena Yayasan Pelestarian Budaya Betawi, yayasan lembaga-lembaga Betawi yang sekiranya akan lebih eksis dari lembaga yang lain, saya yakin di Yasbi ini. Amin. Ya, mudah-mudahan ini kita sudah minta dukungan dari kita semua, dan mudah-mudahan nanti batik Raja Udang juga menjadi batik ikon yang bisa digunakan pakai seragam untuk pakaian ASN pegawai negeri maupun di sekolah SD, TK, SD, SMTW dan SLTA. Mungkin nanti Pak Yasbi ini atau umumnya bisa melakukan pendekatan dengan para pimpinan kita atau manajer yang paling ada di Jakarta. Mudah-mudahan itu. Terhadap pengisi acara khususnya tadi silat tradisi, harapan saya karena Yasbi ini sebagai pelestari budaya Betawi, saya ingin nanti silat-silatnya pun tampil dalam bentuk yang memang tidak keluar dari pakem, ya. Harus ada 5 silat tradisi ini sesuai dengan pakemnya masing-masing. Dan saya minta jangan seperti yang lain-lain nih, kadang-kadang silat hanya tampil begitu saja. Saya minta ada iringan musiknya. Musiknya gendang rancak kan kalau benar. Jadi itu harus ada. Benar ya. Sekarang masih ada kesempatan kalau memang belum belum disesuaikan dengan musiknya, sesuaikan dengan musiknya. Kan gambang kromong ada. Ya. Jadi musik tradisi silat Betawi itu aslinya gambang, bukan gendang pencak. Kalau gendang pencak itu Jawa Barat. Sunda. Oke. Ya, jadi makanya dari awal ya. Oke, lanjut. Sinkron aja, Kalau sinkron. memang itu pakamnya, berarti ya itu yang harus dilakukan. Khususnya gambang kromong itu lagunya pewayangan. Ya, betul. Ya, itu disesuaikan. Dan gambang kromong yang besok yang tampil kan Setia Muda. Saya yakin Setia Muda itu Mampu. mampu. Ya. Ya, saya tahu persis Setia Muda ini. Ya. Pakemnya udah jadi kuat. standby untuk 5 silat itu komunikasikan. Maksudnya itu yang penting Pak Puji itu live ya, tidak ada yang rekaman kaset apa. Kecuali memang tadi burung raja udang ya. Kita pakai kaset. Karena kalau pakai musik kurang itu Orkestra ya. sungguh sangat mahal. Orkestra. Kita ambil aransemen dari Ubin Kacri. Ya udah, pokoknya. aransemen dari Lanjut, Pak. aransemen Ya, pokoknya itu orkestra lah, berat. Kita memang Kecuali anggarannya menggarap musik tari burung raja udang memang cukup mahal harganya, tapi kita lakukan karena memang kita konsen bahwa itu adalah icon pesisir yang harus kita angkat dan alhamdulillah terlaksana. Itu yang harapan kami yang tentu besok bisa kita tampilkan sesuai dengan pakemnya ya, jadi live gitu. Kemudian saya minta nanti dari panitia untuk dokumentasi silat 5 silat itu diambil secara utuh. Itu Pak, itu Jaki Jonis yang Ya, akan bantu. karena saya kebetulan ketika saya dari pariwisata di bidang kebudayaan, saya dulu menempati bidang namanya bidang nilai-nilai budaya. Dan saya all out. Saya orangnya kalau sudah walaupun dari pariwisata dulu saya mengalami kegiatan yang enak-enak nih ya. Pergi ke daerah, ke luar negeri, bahkan saya di Indonesia paling 3 hari pulang, berangkat lagi. Pakai korupsi nggak kan? Alhamdulillah tidak Pak. Ya. Makanya saya berani membongkar korupsi karena saya nggak korupsi. Kalau saya ngomong korupsi mungkin saya setengah-setengah, separuh-separuh. Dan mudah-mudahan ini benar ya. Nah, dan saya ketika di nilai budaya, saya banyak mengangkat tradisi-tradisi Betawi yang sudah pada hilang Pak. Yang sudah pada hilang, kemudian kita angkat lagi. Salah satunya ada Muncul. Oh, salah satu alam tarinya tari muncul. Gitu. Itu tari itu sudah hilang. Ya sudah hilang, tapi kita bukan. Kemudian untuk untuk silat tradisi sendiri, saya sudah me-WPTB-kan, warisan budaya tak benda silat tradisi Betawi. Saya sudah mensertifikasi ada 9 silat tradisi, ya. Itu ada yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah pusat bahwa itu Sebenarnya gimana loh? jumlah silat kita ada ratusan. Ratusan tahu ya. Kalau saya dulu pernah mendata dengan namanya Mas Robi, itu orang dari asosiasi silat.
itu mencapai 400 perguruan Pak. Mencapai 400 perguruan, tetapi ya tetapi yang eksis masih ratusan. Tetapi juga yang sudah saya waris budayakan, saya tetapkan sebagai warisan budaya itu baru 9. Nah, ini tugas kita nih bagaimana? Nanti ini adalah tugas Yasbi dan tugas kita semuanya, termasuk yang 5 tadi. Saya minta didokumentasikan itu karena apa? Saya ingin menggali sejarahnya. Kalau memang sejarahnya bisa kita angkat, bisa kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Yang sudah saya tetapkan antara lain yang 9 itu adalah silat beksi. Ya, beksi sudah saya tetapkan sebagai warisan budaya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua silat cingkring. Silat cingkring. Yang ketiga silat 3 berantai. Itu sudah. Terus kemudian silat mustika kuitang. Ya. Kemudian silat pusaka Jakarta dan yang keenam silat troktok. Itu artinya sanggrahan sana ya. Oh, bukan troktok tuh. Cipulir. Ya, Cipulir. Kemudian silat sabeni tenabang yang ke-7, yang ke-8 silat gerak saka. Dan yang kemarin di tahun 2021 itu silat skojor. Itu baru 9. Iya, ya. Jadi gamblong. Ya, jadi harapan saya yang pakai gula bukan? Silat tradisi Betawi ini yang jumlahnya cukup banyak. Secara bertahap bisa kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda khas DKI Jakarta sehingga tidak bisa diklaim atau diakui oleh wilayah lain atau negara lain. Hak cipta. Seperti itu. Karena kita miris, ya. Kita miris. Tempe tahu kita aja diklaim oleh Malaysia, oleh Singapura, ya kan? Yang sekarang yang budaya yang lemah Reok Ponorogo sudah diklaim di negara lain. Oh, nggak mungkin lah sejarahnya gimana? Nah, sudah diklaim di sana karena apa? Kebodohan dari masyarakat Jawa Timur. Lalai, bukan bodoh, Iya, lalai. lalai, Malas dan nggak peduli. betul. Makanya dia jadi korupsi. Lalai, bukan bodoh, lalai. Malas dan nggak peduli. Betul. Bisa dipengaruhi sehingga itu yang mudah-mudahan kita jangan sampai tidak hanya Betawi, seluruh Indonesia pun jangan sampai diakui oleh negara lain karena budaya adalah merupakan satu kekayaan yang nilainya tidak terhingga sehingga jangan sampai lepas ke tangan negara lain atau tangan orang lain. Itu harapan saya. Tentu itu sedikit gambaran yang juga memberikan motivasi kita semua karena saya juga ingin di Yasbi nanti tugas pokok fungsi saya akan selalu bisa bermanfaat, selalu bisa melakukan hal-hal untuk kepentingan budaya Jakarta khususnya budaya Betawi. Untuk itu dari saya terkait dengan tadi acara itu kan tadi dimulai 8.30 acara untuk diskusinya dimulai dari jam 1. Nah, berarti nanti kalau memang ada perintilan acaranya dilaksanakan sebelum jam 1 kepada para undangan termasuk pelaku seni itu harus standby kurang lebih ya jam 9 atau jam 10 sudah ada di sini. 8.30 jam 8.30 malah ya jam 8.30. Anggaplah itu adalah gawe kita, ini adalah rumah kita untuk kita mau melangkah untuk melestarikan budaya Betawi ini yang lahir dari cucuran darah reformasi ya. Untuk itu kita betul-betul bisa sama-sama kita pahami ya, sama-sama kita ini kita anggap bahwa ini adalah suatu rumah kita dan kita harus tanggung jawab sama-sama karena dari Yasbi sendiri dengan tanpa ada dukungan dari kerjasama dari para pelaku seni budaya yang ada di Betawi juga tidak punya arti apa-apa sehingga kita harus berkolaborasi menyatukan diri bahwa Betawi adalah milik kita semua gitu ya. Tentu itu terkait dengan acara-acara tentu nanti akan ada disusun dulu waktu-waktunya Pak tahapannya dan nanti di hari H-2 kalau bisa memang ada gladi bersih nggak apa-apa
1 hari saja, tapi yang penting matang. Iya. Jadi mulai dari pagi atau siang sampai dengan sore ya. Kalau bisa sih ya H-2, jangan H-1. Iya, Jadi jangan. H-1-nya mereka bisa bisa prepare untuk waktu dan tenaganya. Saya rasa itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti berkembang bila ada hal yang perlu kita sampaikan lagi ini kita tambahkan lagi. Baik, ya. Terima kasih Pak Puji Sudono. Saya sampaikan bahwa beliau sekarang udah purna ya. Beliau sudah pensiun. Beliau adalah kepala seksi Nilai budaya. ya, kepala seksi pembinaan di suku dinas kebudayaan Jakarta Utara. Dan beliau juga yang membantu banyak soal penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengungkapan korupsi di dinas kebudayaan DKI. Saya secara pribadi di samping mengucapkan terima kasih, saya sampaikan juga rasa malu saya sebagai anak Betawi. Harusnya kita itu yang melakukan itu, bukan orang lain. Ini mohon maaf ya Pak Puji ini orang Jawa, tapi dia nggak mau dibilang orang Jawa karena dia sudah 30 tahun di Jakarta dan mengabdi di dinas pariwisata, postel dan terakhir di dinas kebudayaan DKI Jakarta. Waalaikumsalam. Hadiah apa? Nggak dapat hadiah apa-apa. Tanya tuh. Tapi berkat kesigapan dan kegigihan teman-teman dengan susah payahnya teman-teman, alhamdulillah ini bisa terus. Bang Ubay itu bolak-balik setiap hari itu kejatin. Nah, kalau sudah kita ungkap begini, kita jangan libur. Karena saya juga nggak bakal mau makan duit bapak-bapak sekalian. Iya. Masa saya udah ungkap terus saya makan Korupsi, lagi? korupsi. Ntar saya yang ditangkap. Nah, kan gantian. Nah, oleh karena itu kita nanti bersatu berkumpul dari berbagai macam sanggar. Iya. Kita bicara baik-baik, kita rumuskan. Nah, ada satu dari IPSI, Ikatan Toko, kolonel orang Betawi, dia Minta diundang. udah saya suruh cari buat tangan Siap. supaya nanti dia kalau perlu jadi penasehat. Iya. Boleh. Gua siapa ya katanya? Ini bekas Komandan Densus 88. Siap Bang. Mantap ya. Dia kasih. Bang, tadi saya udah telepon. Nanti abang tolong bantu jadi pembina. Supaya dinas itu mikir, wah ada Densus. Iya betul Bang. Gitu. Nggak macam-macam juga. Supaya apa? Duitnya pelaku seni itu bisa dimiliki. Oh iya ini Bang. Saya potong sedikit aja nanti lanjut lagi. Ini teman-teman ya, ini satu kebahagiaan dan kebanggaan juga buat kita. Abang harus bersyukur kita Bang. Bahwa upaya Bang Ubay, kita Bang Jali Pitung, Bang Jali, Pak Puji, teman-teman Panca dan sebagainya yang sekarang ada di ASBI itu berbahagia dan bersyukur bahwa sekarang saya dapat laporan sudah tidak ada potong-potongan Bang. Saya ketemu orang yang saya nggak kenal, dia nemuin saya mungkin karena lihat di video YouTube atau berita, dia sampaikan, Bang Jali Pitung ya? Iya. Siapa? Saya nggak kenal Bang di salah satu kafe. Dia bilang, Bang, terima kasih Bang, sekarang kami sudah tidak dipotong. Tapi ngasih komisi enggak. Enggak lah Bang. Saya bilang, oh alhamdulillah. Alhamdulillah artinya itu adalah bagian dari ibadah kita. Tapi kalau komisi sih boleh gitu. Nah, ya. Jadi itu adalah bagian dari ibadah kita sebagai mantan orang-orang yang mungkin saya sendiri mantan orang yang kurang baik dulunya. Ibadah juga menurut saya. Ibadah kan tidak harus ritualisasi aja, itu ibadah muamalah. Dan kita bersyukur serta bahagia, alhamdulillah teman-teman, pasca peristiwa terbongkarnya korupsi di dinas kebudayaan, nikmati. Saya bilang nikmati, itu Anda, itu hak Anda, bukan hak kami. Kita hanya ikut berperan aktif dalam rangka mengungkap dan membongkar korupsinya aja. Karena itu hak saudara-saudara. Misalnya dia bilang, Bang, Bang Romo misalnya 20 juta, ya dibayar itu Bang, dibayar utuh. Kalau dulu kan ya kita tes dalam sama tahu, saya dapat data segini loh, hampir 20 halaman tentang lalu lintas keuangan yang dimanipulasi secara manipulatif oleh IO. Iya, kalau Bang Uya mau ngasih uang bensin. Nah ini oleh karena itu Bang, kita nih dari kita, oleh kita, untuk kita
kita, ya dari kita, oleh kita untuk kita, maka kita musyawarahkan juga di tengah-tengah kita, Bang. Ini wujud transparansi dan melindungi akuntabilitas. Ini demi Allah, saya juga tidak punya keuntungan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa, terutama orang yang mungkin ada isu-isu kepentingan. Karena selama ini penyerapan anggaran kebudayaan itu kita masih hawar-hawar. Bayangin kalau selama 5 tahun nganggur 12 miliar. Sudah itu, Bang. Berapa itu? Itu dulu tapi ya. Kegiatan apa yang dibikin, mungkin bikin sekali di topeng Belanteng. Habisnya juga berapa direkayasa bisa 1 miliar. Ini mungkin, ini nggak seujur saya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa lahirnya wadah ini bukan untuk menyaingi, tapi ingin kita supaya diperhatikan oleh dinas, teman-teman bagaimana punya hak. Karena selama ini Betawi kan nggak ada yang mau teriak, duitnya dirampok. Tapi galak-galak, gue juga bingung, orang dicolek aja mentil. Nah, oleh karena itu nanti kita bentuk juga badan hukum untuk melindungi teman-teman. Iya. Nah, besok kalau mau teriak bareng-bareng. Tapi teriaknya juga yang positif yang ya. positif. Pak, selama ini sanggar kami nggak pernah diperhatikan. Pak, sanggar kami nggak pernah tampil. Bagaimana kalau Bapak suruh tampil semua juga bingung? Diberikanlah Pak kami dana untuk pelatihan per tahun kira-kira sekian. Sesuai dengan sanggar masing-masing. Sehingga kalaupun nggak tampil tapi masih bisa hidup. Ketuanya juga kagak repot nih, nyari kopi, nyari gula, nyari apa, mau bikin latihan. Nanti kita bikin seremonial apa 6 bulan sekali, apa setahun sekali. Tiap wilayah. Pokoknya prinsipnya dari kita, oleh kita untuk kita. Saya rasa begitu. Ya itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri pelaku, abang tahu sendiri. Saya bersama Bang Ali, saya bersama Bang Roni. Ada Beksi Gameplay juga, Bang Burung Wali itu tahu persis bagaimana perjuangan saya di budaya, bahkan sampai saya ini sebagai objek, subjek. Itu bullshit, lebih parahnya itu kita korban sebetulnya. Nah, karena selalu dijual budaya. Saya berani ngomong gitu karena saya bukan hanya observasi, saya masuk dan saya nggak menggantungkan dengan siapa-siapa pun di dalam, karena saya membawa. Mana sih yang katanya mau Betawi ini yang mau bikin segala macam, kita mulai dulu ISPI kita bentuk bareng-bareng ya kan, kita di situ sampai ya begitulah, kebanyakan orang lupa diri kan, udah dibujuk gitu. Tapi hari ini saya pastikan teman-teman semua yang pegiat budaya sampai ke, saling sampai ke teman-teman yang lain bahwa YASPI ini juga dalam membentukannya, dalam tokoh-tokohnya yang membentuk, ada Jari, Pak Puji, insya Allah ini orang-orang yang memang sangat peduli, karena memang dari awal saya sendiri di dalam musik juga selama ini memang kita kalau boleh jujur, oke bagus, ini punya ini jangan ngomong, oke kita punya sanggar, tapi hari ini kita nggak bisa ngomong sanggar kita masing-masing. Nah hari ini secara tidak langsung lahirnya YASPI. Kalau kita boleh bilang kita punya partai kita bersama nih hari ini lahir. Jadi kalau hari ini kita nggak urusin YASPI bareng-bareng, jadi jangan sampai berpikir lagi seperti kita paham bahwa rasa sakit hati, historis itu memang nggak gampang gitu. Misalnya pernah kecewa sama tokoh A, tokoh B, si A, si B, oh ini jangan-jangan YASPI mah kayak yang udah lagi baik gitu. Enggak. Maka hari ini kita pasti sama-sama jaga gitu, karena kalau satu organisasi kita yang duduk bareng begini kita tinggal, tentu yang memiliki, yang mendominan yang itu kan hukum tadi Cing Jali bilang hukum kausalitas gitu, hukum sebab akibat. Jadi teman-teman kita sadari bersama dulu gitu. Jadi bahwa mana sih selama ini wadah halus-halus kasar tapi nyata gitu kan. Itu bisa aja begitu. Tapi fakta bahwa hari ini saya putusin tuh yang namanya Beksis Roja, Dera lu pegang. Gue mau ngurusin tentang manajerial, tentang karena nggak ada pelaku-pelaku nih punya corong bener-bener rumahnya dia, maka dianggap sepele teman-teman semua. Ini hari ini YASPI lah ya, kita bahasa lapangnya partai lu pada ini. Untuk lu teriak ke barang-barang, pakailah dari gue nih, lu ini murni organik dari kita. Nah ini
ini yang mesti kita Iya. suarakan. Betul. Kenapa hari ini kita gampang didikte kemarin-kemarin juga? Yang saya miris ya, misalnya palang itu Bang Ali mah mahal, gak bisa dikondisiin, akhirnya yang jelek dipakai yang ini, sanggar serobotan misalnya namanya kan gitu. Jadi terus nimbul sanggar ini mungkin banyak, tapi nggak ada kedaulatan apa-apa. Oke lah, kita nggak usah nyalain bangus A, bangus B, bangus C, lembaga-lembaga A. Tapi hari ini mari teman-teman kita konsentrasi di ini asli punya kita bersama. Ini mesti disadari, walaupun benar ada namanya kesekretariatan Jinjali sebagai ini, Jinjali merupakan masih keluarga besar kita juga di Komaja 10. Tapi bukan berarti ini punya beksi gitu. Itu bukan. Dan juga Bang Gojali dari Citpitik bukan berarti juga punya Citpitik. Ini yang tampil di sini secara kesekretariatan, tapi secara emosional ini di rumah kita bersama. Ya, jadi teman-teman jangan menganggap bahwa gue di sini sebatas diundang nih besok apa gini-gini selesai, jangan. Kalau begitu kita gak nyampe-nyampe, betul. Betul. Jadi berjuang tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau ngomongin bicara dari kemarin awal Pak Iwan di Wardana teriak A, B, C. Saya sadarin yang teriak kan saya doang waktu itu pelaku budaya. Di TikTok di mana, bahkan saya dibilang katanya, ini mah karena kamu kebagian job. Kata siapa? Siapa? Bahkan saya, Bang Ali tahu 2017 saya ketua panitia acara di Bagus Haji dulu waktu itu sebelum pecah. Saya megang mungkin berapa miliar itu waktu itu urusan uang ngurusin acara, tapi bukan karena itu, tapi karena kepedulian kita. Hari-hari ini kita tengok ke belakang kanan kiri coba, guru-guru kita nih maaf. Gitu ya, kayak saya punya guru Soleh. Ini bin Haja 10. Pernah nggak Kurang untuk kita sama-sama tengok. Nah teman-teman juga bukan barangkali gak nengok, duitnya kagak ada, mau nipu apaan, betul kagak? Jadi inilah yang memang sistem alami inilah yang memang selama ini kita sadar nggak sadar memang lagi dirusak. Diadu lah aneh sama Bang Romli supaya Bang Romli harganya lebih murah. Beksi mah panjat terlalu galak. Bang Romli aja dah dipakai, Bang Romli lebih gampang ketemu Bang Iwan nih. Udah gue kondisiin, jangan. Ya nggak, hari ini budaya Betawi kita bikin berdaulat sama orang. Jangan ngomongin bahwa kita berdiri seliwaan semua. Kita mesti punya kedaulatan hari ini. Nah hari ini lahir nih Asbi. Saya bisa pastiin saya sendiri pelaku gitu. Pelaku sebagai aktivisnya, sebagai pelaku budayanya. Saya juga dari umur 12 tahun sudah belajar beksi gitu. Dan kemudian menjadi aktivis di Betawi juga. Lagi ngomongin orang Betawi, ketemu Bang Ali, dia ketemu Bang Romli, Bang Gojali ada. Di situ kita sudah cukup lah. Jadi sampaikan ke teman-teman karena kalau nggak ada abang-abang juga ini nggak akan sampai keluar kemana-mana gitu. Ada corong. Ya yang bersih selama ini kan cuma saya, Bang Gojali yang ada di sekretariat. Tapi sampai ke teman-teman ini corong-corongan kita bersama nih. Dan itu bisa dipastiin abang-abang. Ya mungkin ada yang keliru saya karena abang Ali sama saya sama-sama tukang pukul jam begitu mau aja berangkat juga tangan kan lebih enak. Betul nggak? Sama-sama seniman ya nggak? Istilahnya kan gitu. Jadi begini Pak Iwan, mesti dibedakan antara pelaku seni dengan ormas. Iya betul. Pelaku seni ini punya keahlian sendiri dan khusus. Predikatnya khusus. Ormas itu anggaplah sekarang bagus lagi semuanya pada membuat regulasi, tapi pelaksananya pelaku seni Tidak. Maksudnya ada semua nih bapak-bapak. Nah misalnya Bang Romli diundang sama Bamusnya Eki. Ini kan kita juga mesti tahu lagi nih, sanatnya ini orang benar Betawi apa kagak? Jangan dia bikin organisasi ternyata sanatnya bukan, maaf, yang namanya ketua umum organisasi Betawi itu yang harus orang tahu. Mau dia jelek, rusak atau apa, tapi harus Betawi, itu minimal ketentuan. Kalau dia orang mana-mana, misalnya orang NTT misalnya, ada itu, pernah saya? Ada. Nggak bisa. Enggak, maksud saya boleh dia jadi anggota Pak. Anggota boleh, tapi kalau dia itu kalau di mana-mana udah ditombak, kalau di mana-mana gitu. Nah, karena nggak sembarangan, saya ngaku orang Sunda. Begitu saya pakai pakaian mirip dah semua. Bininya siapa ya? Dicari rumahnya kagak ada. Transparansi dalam menjalankan organisasi YASBI, mudah-mudahan ini semua mendapat keberkahan dari kita semua. Amin ya. Prinsipnya adalah bahwa dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan YASBI berkomitmen untuk mengawal seluruh kegiatan di Betawi, di Jakarta, kegiatan khususnya pegiat seni budaya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini
sebagai penutup rapat, saya sampaikan bahwa kita akan mengadvokasi apabila ada kecurangan-kecurangan yang ditemukan, intimidasi atau apapun bentuknya yang kira-kira menjolimi atau merugikan teman-teman, nanti kita akan wadahi melalui ASBI, akan kita berikan advokasi. Nah, bagi saudara-saudara yang lain yang tidak hadir, kita akan buat hotline. Hotline pengaduan masyarakat tentang kebudayaan di DKI Jakarta. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka rapat teknis kita nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.